Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Siti Solihiyati. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu sedikit tentang bersyukur kepada Allah SWT. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ada beberapa cara untuk kita bersyukur. Di antaranya yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus bertakwa kepada Allah SWT untuk senantiasa menjalankan semua perintahnya dan dengan hati yang ikhlas dan menjauhi apa semua yang telah Allah larang. Kita tidak bisa menghitung, mengira dan betapa banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berpikir, dan masih banyak nikmat-nikmat yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan, padahal kan sudah jelas ya bahwa ini semua tuh yang ada di bumi pasti milik Allah SWT. Dan satu hal lagi, mengapa sih kita hanya berpikiran bahwa nikmat itu hanya selalu berbentuk uang atau harta benda saja? Padahal Allah SWT telah berfirman pada Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku lah sangat pedih. Ada sebuah kisah yang mengharukan banget, datang dari kisah Abu Kilabah, diriwayatkan oleh Abu Hibban dari Asikoh kitabnya. Pada suatu hari, Abdullah bin Muhammad berada pada wilayah negeri Mesir. Ia melihat ada sebuah pemukiman kecil dan di mana di situ ada satu rumah yang sangat kumuh. Ketika Abdullah bin Muhammad itu sampai di rumah yang kumuh itu, dia melihat bahwa ada seorang kakek tua dengan tangan dan kakinya yang tidak normal, telinganya yang tidak bisa mendengar, matanya buta, serta lisannya juga tidak bisa berbicara. Tetapi dari lisannya itu orang itu berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberikan ilham dan tetap mensyukuri nikmatnya. Doanya berbunyi, "Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain," ucap kakek itu. Kemudian Abdullah bin Muhammad menghampiri orang tersebut. "Wahai saudaraku, nikmat mana yang engkau syukuri?" Kakek itu kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah, demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, maka lautan tersebut akan menenggelamkanku, dan gunung api yang akan terbakar jika dijatuhkan kepadaku, maka aku akan meremukkanku." Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Kemudian kakek ditanya, "Bersyukur atas apa?" Ia pun menjawab, "Tidakkah engkau melihat
Dia telah menganugerahkan lisan yang senantiasa bersyukur dan berzikir kepadaku, berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga melihat memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini ia tidak pulang. Bisakah engkau tolong carikan dia? Mendengar apa yang dikatakan oleh kakek itu, Abdullah bin Muhammad pergi untuk membantu mencari anak kakek tersebut. Beberapa hari saat ia mencari, ia melihat ada sebuah jenazah yang dikelilingi oleh singa. Ternyata adalah anak dari kakek tersebut telah meninggal dimakan oleh singa. Abdullah pun bingung harus mengatakan kepada sang kakek pun bagaimana. Ia pun menemukan kakek itu lalu berkata, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar cerita Nabi Ayub?" "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian ditanya kembali, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya." Kemudian bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Kakek itu menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Abdullah pun kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kekafiran. Bagaimana keadaannya?" Sang kakek itu pun menjawab, "Ia bersabar." Tak sampai di situ, Abdullah pun melontarkan pertanyaan yang serupa kepada kakek itu. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Lalu masih sama jawabannya dengan kakek itu. Ia tetap bersabar. Abdullah pun bertanya kepada kakek itu. Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Sama seperti sebelumnya, kakek itu tetap menjawab dan balik bertanya. Ia tetap bersabar. "Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Lalu dijawablah oleh Abdullah bahwa anaknya telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyebarkan engkau." Dengar kabar putranya yang sudah wafat karena diterkam oleh singa, kakek pemilik rumah itu justru mengucap alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga diazab di neraka. Masya Allah. Setelah ia mengatakan hal ini, kakek tersebut menarik nafas panjang lalu ia meninggal dunia. Abdullah pun membantu untuk membaringkan jenazahnya. Karena hanya seorang diri, jenazah tersebut hanya ditutupi dengan jubah yang untuk waktu beberapa saat itu. Tak lama datanglah 4 orang laki-laki yang mengendarai kuda. 4 laki-laki ini bertanya apa yang terjadi kepadanya. Kemudian Abdullah pun meminta bantuan untuk membantu mengurus jenazah laki-laki itu. Keempat orang itu pun bertanya, "Siapakah jenazah yang meninggal ini?" Abdullah pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui identitasnya karena ia hanya melihat laki-laki tersebut dalam keadaan sakit dan lemah. Kemudian laki-laki ini meminta agar penutup jenazah itu dibuka. Setelah dibuka, keempat laki-laki itu pun kaget, serentak mencium dan menangisnya. Lalu mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang yang dalam keadaan tidur." Abdullah pun bertanya, "Apakah mereka mengenal jenazah ini?"
Keempat laki-laki itu pun menjawab, jenazah ini adalah Abu Kilabah, salah satu sahabat Nabi. Abu Kilabah dulunya pernah diminta untuk menjadi seorang hakim, namun tawaran itu ditolak oleh beliau. Padahal jabatan hakim pada zaman itu adalah jabatan yang sangat mulia pada saat itu. Setelah itu Abdullah bin Muhammad serta keempat laki-laki mengurus jenazah tersebut dan memandikan, mengafani, menyolatkan hingga menguburkannya. Masya Allah, begitu sabar Abu Kilabah. Tak hanya sebatas sabar, ia pun selalu bersyukur kepada Allah atas semua cobaan yang dia dapatkan. Dari kisah ini kita bisa ambil bahwa sebanyak apapun masalah dan cobaan yang terjadi kepada kita, kita hendak tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas sepercik keberkahan dan karunia yang didapatkan. Terus selalu yakin kepada Allah bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk hambanya menurut Allah sendiri. Kalaupun memang bukan rezeki, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Maka dari itu, jika teman-teman tidak ingin termasuk menjadi golongan orang-orang yang kufur, maka kita harus perbanyak bersyukur. Ada banyak sekali hikmah untuk bersyukur, di antaranya yaitu yang pertama, hidup menjadi penuh keberkahan. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi. Berapapun rezeki yang didapat, kita harus tetap bersyukur. Terus yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Apa saja sih penyakit hati itu? Ada sombong, iri, dengki, dendam, dan masih banyak lagi. Yang penyakit hati ini dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Kemudian ada meningkatkan keimanan seseorang. Bersyukur juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dijanjikannya surga. Ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah menjanjikan surga kepada orang tersebut. Seperti janji Allah pada hadis riwayat Bukhari ini, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, maka dia bersabar, maka aku gantikan dengan surga tersebut, surga baginya. Dan yang terakhir adalah ditambahkan kenikmatannya. Seseorang yang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, jika seseorang lebih banyak mengeluh dan selalu iri hati dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan semakin sengsara. Pesan untuk teman-teman nih, sudahkah hari ini Anda bersyukur? Kalau belum, yuk kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah di setiap kenikmatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Siti Solihiyati, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.